pimpin sampai penghabisan, tidak pasang. Tuhanku, Tuhanku, Yesus berkuasa dan maha suci. Tuhanku, Tuhanku, dan Ialah rendah hati. Tuhanku, Tuhanku, Tuhan tahu kesusahan kita, pimpin sampai penghabisan. Tiada sahabat seperti Yesus. Tuhanku, Tuhanku, Dia selalu beserta kita. Tuhanku, Tuhanku, dan kasih-Nya selamanya beri surga. Tuhanku, Tuhanku, Tuhan tahu kesusahan kita, pimpin sampai penghabisan. Tiada sahabat seperti Yesus. Tuhanku, Tuhanku. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Tengkyong membuka dengan doa. Uram tirano Diaman Hemara Hemona Malam Haleluya. Fesa maya kolama emani madora apa alel aloa pandam. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Urapi kami dengan firman-Mu hingga semua yang Kau rencanakan jadi dalam hidup kami. Dan memang tidak ada yang Kau rencanakan yang tidak jadi, dan tidak ada pula yang tidak Kau rencanakan jadi. Kami milik-Mu, umat-Mu. Sucikan kami dengan darah-Mu. Tuhan,
Sediakan hati kami untuk makan dan minum perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 49-50. Mazmur 119 ayat 49 dan 50. Mazmur 119 ayat 49-50. Begini bunyinya firman Tuhan. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Saudara-saudara, ada janji Tuhan loh. Janji yang sempurna. Di tengah-tengah dunia yang kacau. Saya tahu buat saya lebih kacau dari buat saudara barangkali. Sebab apa? Tuhan ngajarin saya turutin. Kalau saya liwat orang-orang yang minta buat masjid, Tuhan suruh saya kasih, saya kasih. Dan Tuhan suruh saya kasih. Saudara, saya tahu. Tapi saya nggak ngerti. Kenapa itu? Orang Islam sama orang Kristen kenapa ribut itu? Saya bergumulkan itu loh. Ini bukan karena saya benci ini atau benci itu. Enggak. Kenapa? Terus Tuhan tanya saya, kamu pikir Indonesia itu negara apa? Kenapa usahanya ICMI dan partai-partai yang itu untuk jadikan negara Islam tidak berhasil? Tidak berhasil. Padahal yang jadi Islam itu hampir seluruh 90%. Kenapa tidak berhasil? Baru tahu saya. Ya, soalnya itu gini. Saya baru tahu, saya ngalami, saya mesti syafaat untuk hijauan di Purbalingga. Tiba-tiba pada satu saat tuh Intin tuh kayak jadi udah lumping gitu, hilang. Udah hilang, saya lihat jelas itu badannya bukan badan dia, jadi lebih besar. Jadi saya lihat jelas digajuli kalau orang Jawa bilang, digantiin. Tengking akhirnya memang sadar. Saya pikir kenapa? Pagi-pagi saya telepon ke Purbalingga, saya mau kasih tahu itu bukan Joan. Nggak tahu tuh apa. Saya telepon sana terus dicencet telepon saya. Aduh Pak, saya baru lihat benar itu bukan Joan. Dan dia sudah diajarin Tuhan dulu untuk nengking, untuk usir, untuk manggil kembali Joan yang pernah datang ke rumahnya. Sekarang udah teratasi. Saudara tahu? Saya pikir kenapa ya? Saya kenapa mesti urusan sama dukun-dukun mesti segala macam? Terus saya ingat Pak Harto itu bisa jatuh gimana? Saya tahu biasanya biar sampai mati juga nggak jatuh. Satu hari waktu Putin meninggal, itu pukulan buat dia, pukulan keras. Saya lihat Harto Mesem tidak lagi Harto Mesem. Saya lihat di mukanya tuh kesedihan. Nah itu yang membuat lubang di dalam penjagaan dukunnya. Saudara,
Jadi dia sampai turun. Nah sekarang buktinya coba. Sampai jaksa agung berani ngasih statement dia tidak berbuat korupsi. Nah, saudara dicari-cari. Nah sekarang itu tuntutannya anak-anak reformasi itu gimana? Saudara, ini bukan politik loh. Kita mesti tahu persis sebab ini banyak orang yang mengail di air keruh dan mau mencoba. Saudara, kita kembali lagi ya. Kenapa tidak bisa berhasil? Ini nih bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara demokrasi, bukan negara apa. Ini negara dukun negara kita ini. Sebab itu saya tidak ada apa-apa sama orang Islam. Kenapa? Saya bilang kan, kalau saya nggak punya gereja, saya mau minjem. Kenapa? Satu-satunya tempat ibadah yang murni, yang tidak ada patung-patungnya, tidak ada jimatnya, tidak ada apa-apanya. Buat orang ke Islam juga haram tuh. Saudara yang berani bawa jimat tuh buang lain kali jangan ke sini. Haram itu. Saudara. Nah, di Ambon tuh kenapa nggak selesai-selesai? Mau diselesaikan Kristen, di Islam. Saudara tahu kenapa saya tidak pernah pakai istilah Kristiani? Kalau Kristiani itu istilah Indonesia, orang yang memeluk agama Kristen. Yang jelas nih ya. Kalau saya sebutkan Kristen, itu bahasa Yunani, itu artinya seperti Kristus. Yang seperti Kristus tidak bakar masjid. Yang seperti Kristus tidak berbuat itu. Sebab apa? Orang yang seperti Kristus pula mulutnya. Dia ngomong jadi. Saudara tahu. Oh, saya sebab itu nggak takut. Ada yang suka telepon tahu jadi saya siapa. Tanya, bosmu udah pergi? Oh, dibakar. Biarin aja. Orang saya itu paling nggak peduli dibakar itu udah. Saya tidak akan ngenes mati. Saudara tahu. Jadi kembali lagi, kenapa nggak bisa selesai? Dikasih tentara 19 orang Ambon semua, dari kepalanya sampai bawahnya ditolak. Kenapa? Tolaknya itu coba bayangin. Itu tentaranya Ambon, tapi yang 7 itu cuma yang Islam cuma 7. Nah, jadi ribut lagi kan? Salah sih. Itu apa gunanya pendeta di sana? Nggak ada gunanya. Nggak tahu apa yang sedang terjadi. Bayangin saudara. Kalau saya tuh sampai Sabtu malam tuh begadang lihat wayang orang nih. Wayang kulit. Wayang kulit itu tergantung dalangnya. Nggak bisa semau-maunya. Ini Semar atau maju napok. Majikannya nggak ada gitu. Wayang itu tergantung dalangnya. Yang mau diselesaikan itu di Ambon, orang-orang yang beragama Islam dengan orang-orang yang beragama Kristen. Orang yang beragama Kristen itu belum tentu Kristen loh. Belum tentu seperti Kristus. Sebab kalau dia seperti Kristus, dia nggak perlu bakar masjid. Bukannya nggak bisa, nggak perlu. Dia punya mulut yang bisa dipakai untuk ngutuki atau untuk berkati. Untuk berkati. Dia bisa katakan damai. Damai. Saya pikir susah. Orang yang gelisah kayak apapun, sampai ketakutan, saya bisa katakan, udah tenang. Tenang. Nah, tenangnya mau pakai apa? Senjata. Lu mau tenang nggak tenang, gue tembak gitu. Sudah bayangin. Saya ketawa karena saya pernah berbuat itu. Saya pernah jadi tentara kan. Saudara, saya dibawain pistol. Malam saya keliling pakai itu, jaga malam. Ada yang mencurigakan, saya stop. Saya suruh turun. Ada yang nggak mau turun. Ya mau apa? Mau tembak? Tembak. Saya nggak berani nembak, terus terang aja.
Saudara, saudara tahu, sekarang ini saya bisa punya senjata. Saya bisa beli dengan izin resmi. Saya nggak mau beli. Buat apa? Dulu aja saya tentara, bawa senjata saya takut. Takut nih nanti kalau anak-anak itu ya suka main di rumah gitu terus nemu lagi senjatanya di lemari, disumputin juga nemu. Waduh, itu yang paling saya ngeri. Jadi saya pisah, saya sumputin makasainya di sini, saya sumputin pistolnya di sana. Jadi saya tahu saya bukan orang takut, bukan apa. Sebab itu kalau misalnya itu si Joan kan diteror via telepon, saudara. Saya diam aja. Tetapi kemarin ini saya ancam Joannya, kalau sampai Johnson jadi gila, saya obrak-abrik. Saudara, orang dihina terus saben hari. Pengantin baru mestinya menikmati, dihina. Saudara, lantas dia bilang, memang betul. Satu intimidatornya udah saya kasih tahu, pokoknya saya bisa datangkan preman. Saya ini orang jahat loh, jangan saudara pikir saya ini orang baik. Dia kaget, kok Boksu bilang bisa gitu? Iya, saya kan orang jahat. Kalau saya baik karena Tuhan bikin saya baik. Tapi kalau saya dipaksa untuk jadi jahat, saya juga bisa. Sebab itu saya katakan itu orang-orang yang intimidasi, bilang parkir suruh gini-gini, memang saudara seringkali salah. Parkirnya di muka pintu Roma. Tapi kalaupun saudara nggak ngerti, bodoh di muka pintu Roma, itu ada yang jaga. Saudara, tapi ini ngancam. Dikira saya takut diancam. Saudara, saya nggak takut. Sebab apa? Yang terjadi itu bukan yang orang rencanakan. Silahkan saudara rencanakan. Kalau Tuhan bilang tidak. Ini yang saya mau ngajarkan saudara. Di masa-masa ini, kita nurut Tuhan. Jangan nurut emosi, jangan nurut apa. Nurut Tuhan aja. Dan saudara-saudara, waktu saya tanya Tuhan, saya bilang, Tuhan, kenapa kau biarkan? Ini gereja nih sama Islam kan nyembahnya Allah yang sama. Kalau Islam bilang Bismillah itu artinya kan dalam nama Allah. Orang Kristen juga sama. Saya kalau ngajarin orang Islam untuk berdoa untuk sakit penyakitnya, saya nggak ngajarin supaya jadi Kristen dulu. Ngapain? Supaya tahu Allah itu siapa. Pakai Bismillah. Itu terdiri dari kata-kata Arab. Be itu dalam, me-nya itu nama, dan Allah. Saudara, orang kira itu saya kena dikibulin. Enggak, memang. Tahu, yang saya tidak senang ialah yang nyembah tepekong, yaitu orang Cina-Cina yang nyembah tepekong itu saya nggak senang. Sebab itu tuh sumbernya, tempatnya ngungsi setan-setan dan dukun-dukun itu di situ. Dan kita kena dikibulin. Ya kita kayak wayang aja, kayak wayang kulit. Semar, lawan itu Gatot Kaca. Waduh, jadi kacau semua dong. Dan coba bayangin. Jadi kita nurut lagi bloonnya. Saya bilang orang Kristen bloon, orang Islam juga sama bloon ya. Kamu ya coba bayangin toh. Setan yang ngaduk-ngaduk kok kita nurut. Setannya bilang, sana ten, bakar masjid. Setannya bilang, sana Islam, bakar gereja. Loh, saudara-saudara, aduh memang gereja juga salah. Saya bilang saudara, kita sebetulnya tidak akan bisa gitu. Tidak bisa dimainin sama dukun, sama setan. Nah gimana, memang saya nggak setujunya Pak Harto adalah bahwa dia dilindungi, dikuasai, dijagai oleh dukun. Kalau nggak, mana umur segitu dengan sakit begitu dia masih bisa tahan, masih bisa ini kuat. Nggak ada. Saudara, dan itu kita nggak mau lihat. Saya nggak mau urusan dengan orang yang pakai kuasa kegelapan. Nggak peduli agamanya apa.
Kalau ada pegawai baru masuk sini, saya tanya dulu, punya jimat nggak? Punya buang. Kalau nggak mau buang, orangnya sekalian jangan kerja. Ya saudara, sebab itu tuh sumber penyakitnya. Saudara diadu domba, kerjaannya itu. Saudara, saudara tahu. Jadi ini penyakitnya. Itu sebabnya kita nggak bisa jadi negara Islam. Sebab yang diperangi apa? Ya, Cina mati. Ya, oke. Sekarang yang diperangin apa? Kristen. Bodoh. Kristen pun habis dari Indonesia. Indonesia tidak akan jadi negara Islam. Negara dukun makin kuat. Sekarang sudah lihat. Orang Islam ketahuan tokohnya ya. Kayak Gus Dur, kayak apa itu ketahuan kan. Orang dukunan sudah tahu. Nggak kelihatan. Ya kalau nanti dekat-dekat sama orang Islam, dia jadi Islam berdukun. Atau dukun berislam. Nanti kalau dia dekat-dekat orang Kristen, jadi Kristen berdukun. Sudah tahu. Oh banyak orang Ambon tuh banyak. Saya pernah ketemu seorang pendeta Ambon. Khotbahnya berapi-api. Lantas dia mau bertobat. Sudah tahu apa yang saya temukan. Jimat tuh di Alkitabnya, coba bayangin. Ada juga yang jimat di Al-Quran. Dan orang nggak lihat itu haram. Saudara, ini loh kita dibikin haram-haram, lawan-lawanan haram. Coba bodohnya sampai capek, sampai lelah. Tuhan kasih tahu saya, itu tuh penyakitnya. Mau kita? Dengan satu hati kita lawan tuh dukun-dukun. Kalau Indonesia bisa bersih dari dukun, negara apa aja nggak masalah. Soalnya satu yang punya niat untuk bunuh itu dukun. Saudara bisa lihat di Alkitab juga, bapak segala dusta itu. Dan saudara lihat kan, sekarang lihat tuh tindakannya provokator tuh apa? Bunuh kan? Mana hukum mana di Islam yang ngajarin untuk bunuh? Hukum mana di Kristen yang ngajarin untuk bunuh? Nggak ada. Tetapi ini ada. Dan kedoknya sekarang karena yang banyak itu Islam, kedoknya Islam dukun. Jadi nanti kalau saya pernah alami gitu, ada anak perempuannya di gereja itu, kalau normal di gereja atau dia berdiri terus makiin Tuhan Allah dengan semua yang kotor. Saudara, lantas nanti kalau sudah pulang gereja nangis dia. Dia bilang aku nggak masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Habis makiin Tuhan, hujat. Saya bilang kamu yang mau, enggak. Habis kau makiin, ada kekuatan yang ya sudah yang masuk neraka itu kekuatan itu bukan kamu, saya bilang. Ya saudara, jadi kita tuh dikibulin tahu enggak? Sepanjang abad ini. Ya saudara, perlawanan kita ini cuma dengan dukun sebetulnya. Bung Karno dulu tidak pernah loh berteman dengan dukun, itu tidak pernah. Saya pernah, teman saya itu datang ke kamar tidurnya. Dia cuma lihat ada Alkitab di sana. Ada Injil Yohanes dibuka. Bung Karno tuh kalau pidato tuh kalau nyebutkan ayat tuh dia nggak baca loh. Baik ayat apapun, Al-Quran maupun ayat Alkitab. Dia orang pintar. Pendidikannya juga tinggi. Dia nggak mau pakai dukun. Sebab itu bisa kalah sama Pak Harto. Kalah. Ya memang istilahnya aja super semar. Semar yang super. Kemarin ini nggak dirayakan kan. Saya tahu. Dan kita nggak bisa dikapak-kapakan. Saudaranya sudah bisa lihat cuman Harto Mesem aja. Sampai sekarang masih punya kuasa. Siapa bilang? Sudah bikin STNK, nggak ada KTP, nembaknya pakai Harto Mesem, Goban 50.000. Jadi sehari juga
Saudara-saudara tahu, orang cuma lihat itu sebagai kelakar. Saya enggak. Ada kekuatan. Dan kita semua kalau tidak sadar kita kena. Coba, kalau orang yang ngancam bilang itu kalau parkir jangan di tengah jalan. Enggak ada yang parkir di tengah jalan. Cuma parkir yang bodoh ada. Biasa. Kalau saya ngancam-ngancam mau apa, mau bakar gereja, mau apa. Siapa itu yang ngajarin itu? Saudara, saya sudah sedia loh. Corong pengeras suara keras. Kalau ada gitu saya mau lebih keras daripada provokatornya. Saudara tahu, kita jangan kena dipermainkan. Nah, anak saya di Purbalingga itu hampir kena dipermainkan. Nah gimana? Orang diganti. Persis. Dan yang gantinya ini tukang maki-maki, menghina, mau membunuh. Saudara, nggak bisa bedakan kita. Tapi kalau saudara usir, saudara tahu. Nah, saudara mesti tahu dulu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu apa? Karunia membedakan roh. Saya gitu, saya langsung tahu. Baunya nih. Ya, saudara, saya nggak kena dikibulin. Saudara tahu. Ini loh keadaannya sekarang. Ini pendahuluan apa yang saya mau jelaskan. Saudara jangan kena dibawa kemana-mana. Saudara tidak kena dihasut. Karena saudara sebab itu mesti dengar apa yang Tuhan mau. Yang dilawan itu siapa? Kita yang dilawan. Oh, Petrus Deru gampang dilawan. Tapi Petrus Deru sudah bolak-balik mau dibunuh, nggak mati-mati. Pernah diambilkan tukang tembak. Pakai tentara, pakai skogar, pakai apa, saya nggak takut. Dan tidak bisa dikapak-kapakan. Saudara tahu, kita, kalau kita beribadah kepada Tuhan, tidak peduli saudara Kristen atau Islam, saudara tidak akan kebawa-bawa. Tapi kalau saudara memang duniawi, ada Kristen duniawi itu yang Kristiani. Jadi yang punya agama Kristen itu duniawi. Islam juga ada yang duniawi. Saudara tahu. Tapi kita bukan itu. Kita umat. Kata umat. Saudara itu artinya wadah. Wadahnya Allah. Nah, kalau kita umat, kita tidak akan bisa hancur. Tidak. Saudara, negara ini juga tidak akan hancur sampai hari ini. Saudara pikir itu orang-orang yang jahat yang mau gebremeng, mau nyerbu, mau apa itu, saudara pikir dia punya kekuatan? Enggak. Yang punya kekuatan cuma satu, Allah. Nggak percaya? Silahkan coba. Oh, saya bukan jadi Kristen tuh, bukan Kristen ikut-ikutan. Saya coba. Apa betul? Lah silahkan aja. Dukun yang paling jahat sudah pernah. Silahkan. Dan saya tahu kalau saya sekarang bongkar kedoknya, saya akan menghadapi dukun yang jahat-jahat. Karena ini tahu ini sumbernya ini yang bocorin. Saudara. Tapi saya sudah bocorin. Dan saya tantang untuk melakukan apa saja. Saudara, manusia nggak bisa berbuat apa-apa sama saya. Berbuat hanyalah Tuhan. Di dalam Tobit 8 ayat 15. Tobit pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi begini. Maka mereka memuji yang berkuasa di surga. Katanya, terpujilah engkau ya Allah dengan segala pujian yang murni. Hendaklah engkau dipuji untuk selama-lamanya. Dalam zaman apa saja, zaman susah, keadaan susah.
Saudara dan saya nggak peduli apakah saudara Islam atau Kristen dipanggil untuk memuji Tuhan dengan murni. Murni loh, katakan. Sebab kalau saudara memuji Tuhan dengan murni, saudara nggak bisa dikuasai setan. Nggak bisa keliru. Nggak bisa. Sebab apa? Arahnya itu, arah tunggal itu sudah terbuka. Apa saudara pikir kalau orang Islam cari Tuhan, lantas orang Kristen cari Tuhan tuh terus meleset gitu ya, keliru tuh. Tuhannya di sana. Oh, bukan ini, bukan sini. Apa Tuhan di sana tuh? Oh, saya ini Tuhannya orang Islam. Saya Tuhannya orang Kristen. Yang bener aja. Itu Allah yang Maha Kuasa. Saudara tahu? Itu sebabnya saya kan nggak pernah jadikan saudara Kristen. Tapi saya kasih tahu saudara, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau itu tidak diajarkan di Al-Quran, ini diajarkan oleh Nabi Isa. Saudara tahu? Saya bilang memang, itu percuma di Ambon nggak bakal selesai. Dah. Orang yang beragama Kristen disuruh ngilangin sakit hatinya, gerejanya dibakar. Lah ya nanti boleh kayak anak kecil di sekolahan cupit-cupitan, lantas jatuh dari bangku, ibunya ngamuk, marah, lantas yang satu dia mulai dulu, yang lain dia dulu ding, dia dulu. Ini kita mau gitu juga? Enggak. Sakit hati itu salah. Saudara tahu? Memang bagus juga kalau orang Kristen di sini gerejanya dibakar, dia nggak bakar kembali. Ya, boleh diperlakukan nggak adil. Masukkan di TV, itu bukan gereja Baitani, itu bukan gereja, itu bukan gereja dibuat tempat ibadah. Mana ada larangan itu? Saudara, jadi ditutup-tutupin. Nah, ditutup-tutupin itu kan makin ketahuan, wong kayak gitu ditutupin. Saudara, yang punya gerejanya kan ya punya, tapi nggak berani cemuit. Diancam mungkin. Saya bilang kok takut diancam. Intimidasi dan ancaman jangan dipedulikan. Karena saudara milik Allah. Hidup saudara milik Allah. Mati saudara juga milik Allah. Saudara, nggak perlu ngomong banyak. Suruh silahkan yang mau dipersilahkan. Tapi yang jadi, manusia tidak dapat menentukan langkahnya sendiri. Tuhan. Saudara, jadi kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti ikut ribut-ribut? Biarin aja. Anjing menggonggong. Kemah tetap. Khalifah tetap jalan. Saudara. Jangan peduli, kita terlalu sibuk, akhirnya nggak bisa kerja apa-apa. Jalan terus. Apa yang jadi karena Allah. Saudara tahu? Sekarang itu yang jadi dengan saudara itu adalah rencananya Allah dengan saudara yang baik. Nah kok kotor-kotorin dengan kayak gitu? Mari kita sadar. Kita lawan yang kita mesti lawan. Saudara tahu? Nah, coba. Kalau ada ribut-ribut, tanya. Saudara Islam atau saudara punya jimat? Nah, nanti kan ketahuan. Yang jadi provokator itu yang punya jimat. Itu bisa ngilang loh. Saudara bayangin itu kuasa kegelapan tuh. Saudara barangkali kalau nonton film voodoo itu horor di luar negeri itu bilang aneh kan, ada ranjang bisa naik sendiri, ada macam-macam. Memang itu betul. Memang betul. Itu bisa terjadi. Tapi dengan orang beriman yang memuji Allah dengan murni, tidak akan bisa terjadi apa-apa. Takut aja sudah nggak perlu. Saya pengalaman dengan itu, jangan khawatir. Saya berani ngomong ini karena saya tahu, pasti saya nantang, pasti. Saudara bilang, siapa yang nyampaikan? Tuh yang nyampaikan, tuh yang deket-deket dengan saya tuh. Tuh di luar dengar.
Setan tuh ada di mana-mana. Saudara-saudara, kalau dulu zaman perang itu tembok punya kuping, sebetulnya kupingnya itu setan. Saudara didengerin. Selama sesuatu tidak keluar dari hati saudara, setan tidak tahu. Tapi begitu keluar dari mulut saudara, bocor. Kalau saudara bimbang ya, saudara tukang bimbang, tukang takut, jangan ngomong-ngomong, jangan gembor-gembor. Aduh, aku takut. Terus saudara akan dicecer terus sampai saudara nggak kuat takut. Diem dalam hati, saudara sampaikan kepada Allah saudara. Tuhan, saya takut. Dan nanti saudara akan lihat Tuhan Allah kalau bilang, lihat saudara kalau bilang, jangan takut, hilang tuh takutnya. Saudara, saya kan orang nggak tahu saya siapa, saya nggak bocorkan dengan mulut saya siapa. Saudara, dikira kan cuma gitu-gitu aja. Kalau dikapak-kapakan terus takut gitu. Saya nggak takut. Saudara, saya tahu. Saya ditekingin aja saya nggak mau kok. Saya ditawarin senjata 10 juta satu pistol Colt dengan surat-surat resmi loh ini. Saya dulu bekas angkatan darat, saya dari angkatan darat juga ada. Saudara, buat apa? Mau dipakai gitu, buat nembak dodor. Polisi aja yang punya gitu, pekerjaannya gitu nggak berani. Wartawan dibiarin dikeroyok di Sumatera, dia nggak berani bertindak. Jadi saya jangan. Tapi satu yang saya ngucap syukur yang bisa kita andalkan dan pegang, Allah. Ya kalau saudara percayanya kepada Allah cuma percaya-percayaan gitu Kristiani, ya terang, nggak ada apa-apanya. Saya ngajarkan saudara. Oh, sudah berapa lama saya ajarkan. Sekarang tinggal sisa sedikit waktu saya ajarkan. Saudara, untuk pakai Tuhan ini, untuk pakai kuasanya. Saudara sakit, saudara lari ke dokter. Ya, saudara bilang, kalau enggak ke dokter, kalau berdoa aja lama. Lama kalau benar lebih baik daripada cepat nggak benar. Saudara tahu. Saudara marah karena saya fanatik katanya. Enggak. Kalau saudara tidak biasa dengar suaranya Tuhan pada waktu saudara sakit, saudara tidak akan bisa dengar Tuhan pada waktu saudara butuh keselamatan. Saudara pikir mengandalkan, nanti kalau ada apa-apa mau ngungsi di rumah boksu aja. Yang nomor 1 diserang juga rumah boksu. Dan saudara harus bisa sendiri dengan Tuhan. Saudara harus bisa lihat api. Dan saudara harus bisa mengatakan dalam nama Yesus Kristus atau Bismillah. Berhenti. Saudara tahu. Oh, saya ini buktikan. Dulu tuh ya, gereja saya itu mau kebakar nih, sebelah ini pabrik rokok. Apinya tuh kita kena angin. Apinya menuju ke gereja. Semua orang diungsikan dari situ. Ada satu keluarga. Seorang bapak, ibu, dan anak perempuan 2. Saya pikir ngapain tuh? Semua orang lari, dia enggak. 4 orang tuh berdiri di muka pintu rumahnya. Lantas berdoa. Api udah sampai di sebelahnya. Sampai di situ balik anginnya. Rumah ini tidak dibongkar, tidak dikapak-kapakan, selamat. Saya terima kasih, waktu itu saya masih bodoh, nggak ngerti, punya iman kayak gitu. Ternyata betul. Saudara, dia hilang-hilangan tuh. Kalau Tuhan nggak ada, atau Tuhan telat niup anginnya, kebakar. Ya utuh tuh. Di dalam Yeremia 1 ayat 8. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Janganlah takut kepada mereka,
Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan kepada umatnya nih. Yeremia disuruh kayak anak muda menasehati orang tua-tua. Dia takut, Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Sekarang ini, kalau saudara benar tidak nyembah berhala, tidak nyembah setan, kalau saudara nyembah Allah murni, Allah menyertai saudara. Dan kalau Allah menyertai kita, siapa yang lawan kita? Saudara-saudara barangkali, itu waktu itu nekat ya. Bukan nekat. Saya tahu. Saudara, sekarang secara manusia aja. Kalau saudara ditemenin sama Mike Tyson, takut malam-malam jalan lewat sana, Ciroyom atau mana gitu. Saudara nggak takut. Ada yang berani cemuit, dikecek juga hancur langsung. The Mike Tyson. Akhirnya dia juga kalah. Dia manusia. Yang menyertai saudara dan saya itu adalah Allah. Tahu Allah itu siapa? Allah itu bukan dolanan, Allah itu bukan keguyon, Allah itu bukan mainan. Allah itu adalah yang bikin langit dan bumi, yang punya saudara dan saya. Yang punya saudara dan saya. Jadi saya sengaja nih ngomong ini semua. Saya buka. Dan ini semua direkam. Ada yang mau dengar, ada yang bilang saya anti-Islam. Silahkan dengar kaset saya. Saya tidak anti sama sekali. Kok anti itu apa-apaan? Oh, saya bukan Kristiani. Saya Kristen. Jalan seperti Kristus jalan. Apa saudara pikir Kristus itu jalan pakai perlindungan pengawal? Saya kemarin ke supermarket baru di Jakarta tuh gede. Namanya itu Continental. Anak saya itu nggak tahu bahwa saya sudah susah jalan, diajak pergi ke sana coba. Udah gitu, aduh, sial nggak? Gubernur belanja di sana. Nah, gubernurnya itu datang pakai pengawal kayak presiden aja. Masuk di supermarketnya itu kita dicegat, suruh lewat belakang. Lewat belakang lebih lagi, saya suruh jalan lebih jauh lagi. Saudara, coba. Saya belanja di sana, saya nggak bisa belanja macam-macam. Tapi sudah capek. Nah, jadi kita lihat kenapa gubernur kok mau belanja, mending kalau buka apa itu ya, mau belanja kok pakai dikawal. Forerunnernya macam-macam. Saudara, kenapa? Dia takut di Jakarta. Gubernur ternyata tuh nggak berani jalan sendiri. Dia mesti ditungguin. Ya, kalau ke WC juga ditungguin di muka WC-nya. Sebelumnya diperiksa dulu dalamnya WC. Ada yang ngumpet di situ nggak? Saudara coba gitu. Saya nggak takut, nggak minta perlindungan kayak gitu. So, perlindungan saya lebih hebat dari itu. Perlindungan saudara juga lebih hebat dari itu. Di dalam 1 Tawarikh 23 ayat 25. 1 Tawarikh 23 ayat 25. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya. Dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Saudara lihat Daud tuh pegang pertanyaan gitu. Salomo bikin bait Allah di Yerusalem. Dan Tuhan janji pada umatnya akan ada keamanan. Nah, kalau saudara tidak merasa aman atau saudara sampai kenapa-napa, itu salah saudara. Kalau di rumah ini saudara tidak kehujanan, dan di luar hujan. Di sini saudara kering. Tapi kalau saudara keluar,
basah kuyup. Kan bukan salah saya. Saudara, kalau Tuhan panggil saudara, tidak peduli saudara siapa. Mari kepadaku kamu yang berlelah dan menanggung berat. Dan saudara tidak datang, ya saudara nggak dapat. Saudara-saudara datang kepada Tuhan itu gampang sekali. Yang bikin susah tuh pikiran saudara sendiri. Saya ini tanya Tuhan, saya putus asa sebetulnya. Sampai sekarang tuh yang saya ajarin untuk nurut Tuhan, apapun terjadi itu nggak ada. Nurut Tuhannya dengan syarat. Jadi saya putus asa, Tuhan kok susah bener, saya kok gampang. Sudah tahu saya itu gampangnya kayak apa, percaya. Semua disediain Tuhan. Lantas Tuhan jawab. Saya harapkan tentunya jawabnya, ya karena kamu tekun, atau kamu baik, atau kamu apa gitu ya. Saudara, saya harapkan itu sebetulnya. Kan lumayan dipuji. Lantas Tuhan bilang, ya kamu gampang karena kamu blow on. Saudara, kenapa blow on? Saya itu nurut Tuhan kayak orang gila. Dia bilang saya ceraiin istrimu, saya ceraiin. Dia bilang hancurkan kariermu, saya hancurkan. Saya pikir kalau saya pakai uang tuh saya pakai ini otak, hitungan. Saya masih punya berapa enggak. Saya punyanya cuma 500.000, Tuhan suruh ngasih orang, saya kasih 500.000. Orang nggak kenal lagi. Saudara tahu. Jadi saya punya duit sama seperti saya nggak punya duit. Kalau saya terima duit banyak itu ya, terus saya tanya, wah ini buat apa lagi nih? Tuhan punya rencana apa? Bukan terus, mau beli mobil apa gitu. Saya nyelengin belum sampai, pengen punya BMW merah, nyelengin buat beli skrupnya 1 aja belum bisa. Saudara tahu. Jadi nyelengin aja, kalau saya celengin sih lumayan juga. Saudara, habis seperti yang Tuhan mau. Punya juga seperti yang Tuhan mau. Ya kan orang blow on kan. Apa saudara kalau punya 1 juta dikasih semua sama orang? Kalau Tuhan mau? Saudara bilang, awas lo jangan bilang gini loh. Saudara bilang, toh nggak ada yang bisa buktikan. Saudara bilang gini, kalau Tuhan mau, saya kasih. Bener. Nanti malam Tuhan mau, saudara, terus besok nggak punya apa-apa. Saudara tahu. Jangan ngomong kosong. Ini Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara percaya kepada Dia, percaya sepenuhnya, saudara akan jalan gampang, segampang-gampangnya. Nggak susah. Nggak peduli saudara siapa. Loh, orang tuh untuk blow on tuh kan nggak perlu kaya kan. Saudara tahu, dengan orang bodoh Tuhan datangkan keselamatan. Mana kebijaksanaannya orang bijak? Tanyakan, nggak bisa nolong. Saudara, ya Pak Habibie bisa bikin kapal terbang, dia nggak bisa ngurusin orang Ambon, nggak bisa, coba bayangin. Saudara tahu. Jadi kalau kita memang betul percaya sama Tuhan, tidak akan terjadi apapun yang mencelakakan saudara. Jangan goyah. Iblis itu, nah itu saya bilang, itu iblis tuh, setannya tuh orang dukun, itu yang bisikin saudara. Kalau saudara masih kena dibisikin, nanti kalau enggak, saudara. Buat saya gampang, kalau enggak ya sudah itu. Mau apa? Kalau Tuhan bilang enggak, siapa yang bisa ngerubah? Nah, memang saya bilang kemarin ini sebetulnya salah di orang Kristen. Sampai bisa Indonesia itu berkuasa penuh dukun itu salah. Orang Kristen ikut salah. Orang Kristen bisa bikin gereja 1,5 miliar, 1 triliun. Saudara, saya bilang bodoh bener. Kalau itu diubah jadi kaset, dibagikan cuma-cuma kepada orang-orang,
Saya sampai sekarang nggak bisa di Indonesia, saya nggak punya kekuatan, cuman segitu aja sedikit. Kalau itu daripada buat bikin gereja yang menyakiti hati orang, itu dibelikan kaset. Indonesia ini tenggelam kaset, saya kasih tahu saudara. Dan kalau Indonesia tenggelam kaset, bukannya orang jadi Kristen, tapi setannya mati semua. Ya, saya dulu hampir bisa berhasil. Ada keponakan Putin tuh, dia buta, saudara. Lantas nggak tahu gimana dia dengar saya, dia dengar tentang saya, dia tahu. Saben minggu tuh dia kirim mobil cendana itu untuk ngambil kaset. Saben minggu itu 10 biji. Saudara tahu? Hampir loh. Saya tahu sekarang pun dia akan lain sikapnya. Dulu waktu dia terus dilindungi sama Pak Harto, lantas dia tidak mau kenal saya. Saudara, wong dia suka datang ke Roma. Saudara tahu? Saya juga nggak gembar-gembor. Tapi masuk di dalam dia cuma sekelumit Injil itu saja. Kalau semua kita banjirin, mau dibakar separuhnya nggak apa-apa. Coba bayangin. Kalau saya dengan apa yang saya dapat bisa basahin bumi keliling ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara. Kalau itu dibagikan gratis, kalau satu miliar tuh dapat 1000 kali, waduh nggak tahu hitungannya. Pasti lebih daripada 200 juta orang terima itu gratis. Sekarang nggak buat cari duit. Rekam, bayar. Segala bayar. Saudara tahu? Saya tantang kok. Kita coba. Nggak akan ada ribut-ribut. Nggak akan ada. Itu gerakan jalan-jalan unjuk rasa itu nggak akan ada. Saudara, orang yang dengar kaset saya tidak akan ikut revolusi atau pemberontakan. Kenapa? Wah, jadi pengkhianat dong? Enggak. Orang lain pakai bambu runcing gini-gini, saya cukup pakai kuasa Tuhan aja. Duduk diem, pakai kuasa Tuhan. Hasil saya lebih banyak. Di dalam Mazmur 35 ayat 11. Mazmur 35 ayat yang ke-11. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Sebab itu Daud gak takut. Mau difitnah, mau diapakan. Saudara berani taruhan? Itu yang marah-marah karena mobil berlindung di balik orang Indonesia, tapi ternyata Cina. Sudah tahu, kurang ajarnya di situ. Saya juga orang Indonesia. Saya pernah membela negara ini. Saya pernah jadi tentara. Saudara, sudah tahu? Yang ngomong-ngomong kotor itu di baliknya adalah orang Cina yang nyembah berhala. Jangan takut. Nah, orang Islam jangan kena di suruh-suruh. Ada nih di kantor bawahannya nggak seneng nih, saudara-saudara. Ada yang nggak seneng, lantas mau didukunin. Untung dijaga sama satpam. Pagi-pagi lihat tuh kok ada orang mau apa tuh, nyebar. Saudara, ketangkap dong. Tangkap, diinterogasi, tanya. Dia disuruh sama itu, majikan itu, lantas disuruh dukunin. Ke dukun mana? Dukun situ. Sekarang dukun murah, saudara. 40.000 bisa merintahkan dukun. Ya bayangin kan. Saudara, kalau kita sekarang tetap setia kepada Tuhan,
Tuhan loh, bukan berhala loh. Saya nggak ngomong tentang orang Buddha, saya nggak ngomong tentang orang Hindu. Saya ngomong kepada orang yang punya Tuhan. Murni. Kita akan menyelamatkan tanah air kita ini. Saudara-saudara, saya nggak bisa berjuang lagi pakai senjata. Waktu saya udah lalu. Tetapi saya bisa berjuang pakai senjata Allah. Dan kita akan menang. Amin. 叫我释放当大有了分，有我什么的那巴诺，哈利路亚，哈利路亚。Tuhan, terima kasih. Beri kepada kami sekarang makan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Ya stanem dayo.